Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia. Selamat datang di Vokasi Indonesia bersama saya Nadila Wantari. Kali ini bakal ngobrol-ngobrol lagi dong, pastinya yang seru banget dengan para mitra sejalan yang sudah menjadi partner-partner dari pendidikan vokasi ini. Dan podcast ini diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau disingkat Mitras Dudi. Wah, sekarang era digital semuanya lagi gencar-gencarnya nih yang namanya digital marketing. Kalau misalnya Nadila lihat-lihat ya, kemarin itu ada data mengenai yang dikeluarkan oleh Mitras Dudi ini ya, dan Litbang Kompas tahun 2024 menyebutkan bahwa top 5 pekerjaan yang dalam waktu 5 tahun ke depan ini sangat potensial dan akan banyak nih ya kebutuhannya. Yang pertama itu adalah digital marketing, IT atau network, digitalisasi, analis data, dan juga content creator. Wow, jadi semuanya tuh serba digital dan semuanya industri-industri baru yang mungkin baru maju dan baru jadi hot topic di era atas 2010-an gitu ya. Dan survei ini tuh diikuti oleh 1095 responden dari kalangan industri di 38 provinsi. Dan ternyata merupakan salah satu yang penting nih. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama dua narasumber mitra sejalan yang sudah pasti expert nih di bidang ini nih. Jadi kita langsung kenalan aja. Yang pertama sama Kak Arsy Adini selaku Eksekutif Director Indonesia E-Commerce Association. Halo, selamat pagi Kak. Halo, pagi mana Dila? Kenapa macet Kak hari ini? Macet udah biasa. Udah bagian ya dari perjalanan seperti hidup. Nah, yang kedua ada yang ganteng nih, Bapak Eric Lee selaku Chief Category Manajemen Era Jaya Digital. Selamat pagi Pak Eric. Wah, senyumnya cerah sekali hari ini. Mungkin nggak kena macet nggak kayak Kak Arsy ya? Iya. Jadi mungkin kita bisa kenalan supaya lebih akrab lagi ya. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Arsy di selaku eksekutif dari IDEA ya Kak? Iya, IDEA. Indonesia ya. Indonesia E-Commerce Association. Nah, mungkin bisa dikasih tahu buat teman-teman vokasi di rumah, kira-kira IDEA itu apa sih Kak? Oke, jadi IDEA ini kita bisa bilang wadah sumber corongnya mengenai seluruh informasi tentang digital ekonomi. Kalau misalnya teman-teman tahu digital ekonomi itu apa sih? Semua terkait bisnis di industri digital. Kalau misalnya teman-teman tahu Tokopedia, Blibli, Kaskus dulu ya, kan itu merupakan founder kita. Jadi kita punya 6 founder yang memang mendirikan IDEA dari awal pada saat 12 tahun lalu. Nah, akhirnya berkembang karena demand-nya sangat tinggi dari masyarakat ini tuh excited banget dengan e-commerce. Akhirnya sekarang kita mempunyai lebih dari 230 member. Nah, 230 member ini dari mulai skalanya tadi yang big players sampai kecil-kecil. Sampai yang spesifik, misalnya jualan barang bayi. Ada khusus untuk jualan tentang binatang-binatang, hewania.com gitu. Online retail ada juga semua. Jadi kita mencoba menjalankan asosiasi ini untuk 3. Pertama, untuk jadi motivasi ini untuk teman-teman untuk lihat, oh, potensi kerja di era digital ini banyak sekali loh dengan yang tadi perusahaan-perusahaan tadi di spesifik sektor dan bisa dipilih dong sesuai passionnya. Misalnya, oh saya passionnya entertainment dan lain-lain, saya mau deh masuk ke social media. Oh, ada sekarang social media seperti brand-brand TikTok, Facebook dan lain-lain itu bisa. Gimana sih kerja di sana, nanti aku ceritain gitu. Gimana sih kerja di e-commerce dan lain-lain. Nah, kedua untuk publik. Jadi kita terus edukasi konsumen. Kan sekarang kita tahu ya banyak sekali phishing, fraud, penipuan digital gitu. Dan itu tugas kita buat ngasih tahu karena konsumen ini sebenarnya bukan harusnya dilindungin, tapi harusnya diberdayakan. Jadi pemberdayaan. Kita harus juga pinter dong belanja online. Diedukasi gitu. Kayak nggak boleh ngasih OTP. Di telepon malam-malam nggak ada konfirmasi di atas jam kerja. Jadi hal-hal kayak gitu kita harus bikin campaign yang memang bisa mengedukasi konsumen. Yang ketiga adalah ke government. Karena memang industrinya masih baru, banyak sekali regulasi yang kita support dan IDEA kolaborasi dengan government untuk mempermudah proses bisnis. Karena gimana pun dari situ akhirnya kita bisa kolaborasi dari skala nasional sampai
pemerintah pusat gitu. Dan dengan Kemendikbud juga kita banyak sekali ada program-program untuk peningkatan talent digital spesifik untuk memaksimalkan talent digital tersebut. Gitu. Intinya memang di sini kita mencoba ngasih cakrawala eye opener ke semua public, government, dan tentunya industri dari meningkatkan skala bisnisnya untuk lihat bagaimana sih eskalasi bisnis dan potensinya tentunya. Tentu challenge ya, karena kan nggak terlepas dari tantangan. Betul. Gitu. Kalau nggak ada tantangannya nggak seru ya Kak? Betul. Dari tantangan kita belajar. Nah, tadi udah kenalan sama Kak Apsi, mungkin sekarang kita kenalan sama Kak Erik ya, aku Kak aja ya, biar lebih akrab lagi, boleh? Biar muda ya? Iya, biar lebih muda. Seumuran kayaknya kita semua. Bener, kita Gen Z semua nih kayaknya ya. Mungkin bisa kenalan sama Kak Erik, bisa diceritakan era jaya digital itu apa sih Kak? Oke, jadi mungkin kalau kita bicara era jaya digital itu tidak bisa melepaskan dari holdingnya kita. Sebenarnya itu kita ada parent company-nya itu namanya Era Jaya Swasembada. Kita perusahaan publik. Dan kalau biasa kita bicara era jaya, mungkin banyak yang sudah kenal itu kita pemain handphone, era phone yang mungkin teman-teman vokasi lebih yang kenal. Yang sudah digunakan sehari-harinya Betul. Ya, yang paling dekat ya. iBox, kita juga kelola toko Samsung terbesar, Xiaomi Store. Nah, tapi sebenarnya dalam perjalanan era jaya pun kita sejak tahun 2020 kita berubah nih, Mbak Nadila, di mana yang tadinya kita hanya bisnisnya handphone, sekarang kita udah masuk kategori lifestyle. Definisi lifestyle itu apa? Jadi kita ngebagi bisnis saya itu jadi 4 vertikal kita sebutnya. Yang pertama ada era jaya digital, yang core bisnisnya kita, di mana ini kita semua penjualan elektronik, ada di semua dari handphone, TV, notebook, mesin cuci, kulkas, dan segala perangkat elektronik lainnya. Yang kedua kita ada era jaya active lifestyle, itu buat benar-benar kayak produk-produk apparel. Jadi kalau mungkin teman-teman vokasi di sini tahu ada JD Sport, nah itu bagian dari kami juga. Kita kelola juga ada beberapa toko Essex Store, Garmin Store, itu semua kami yang kelola. DJI Store and Drone, Urban Republic, nah itu bagian dari era jaya active lifestyle. Yang ketiga, nggak kalah menarik, kita ada era jaya beauty and wellness. Di sini kita ada farmasi, yang kebetulan baru ada di Jabodetabek area, Wellings. Iya, nah yang vertikal keempat kita, era jaya food and nourishment. Di sini juga sangat menarik, Grand Lucky, kita punya yang supermarket, terus kita juga ada Paris Baguette, yang teman-teman vokasi yang demen kekinian nih, dengan bakery atau hot meals yang Korean style. Nah kita ada kopi cantik ya. Betul sekali. Paris Baguette. Iya. Berikutnya kita baru launching juga Basya Coffee kan, ada di Plaza Senayan. Jadi itu mengenai era jaya. Tapi era jaya sendiri kita nih udah tahun ke-28. Jadi kita ini sudah bertransformasi beberapa kali sebenarnya. Yang tadinya hanya kita satu gerai jualan handphone di Grogol, nggak pernah bayangin juga sebesar ini. Nah, balik ke era jaya digital. Jadi era jaya digital kita punya misi yang besar sebenarnya, di mana kita melihat sebenarnya nih Indonesia ini negara yang sangat luas. Tapi bagaimana kita bisa berperan serta untuk mencerdaskan bangsa ini? Karena kami melihat peran perangkat elektronik, terutama handphone, tablet, ini membantu mencerdaskan bangsa. Tapi karena Indonesia ini terlalu luas, kadang-kadang accessibility untuk produk-produk ini agak susah ya, masih ada kesulitan. Belum rata ya. Ya sebenarnya dengan ada teman-teman dari IDEA ini luar biasa, karena itu kan membantu akselerasi untuk menjangkau yang area-area yang nggak terjangkau sebelumnya kan. Nah tapi kami di era jaya digital sebenarnya kebetulan era jaya digital sudah jadi market leader, tapi kita melihat Indonesia ini sangat luas. Jadi kita tuh sudah mencanangkan di mana kita harus ada dari Sabang sampai Merauke. Nah kebetulan kita udah ada toko buka di Aceh. Tapi 3 minggu yang lalu kami baru meresmikan 4 toko di Papua. Jadi ini yang bagian dari kami, bagaimana kami bisa berpartisipasi mencerdaskan bangsa ini dan melalui teknologi yang ada gitu. Karena dengan adanya wadah retail sebenarnya kan banyak edukasi bisa dilakukan di dalam ya, experience. Nah itu yang kami jalankan selama ini sih, Mbak Nadila. Oh, seru banget. Jadi udah bisnisnya tuh mencakup dari semua lini kebutuhan masyarakat ya, yang dulunya tadi teknologi handphone aja sampai sekarang Basya kita nggak perlu ke Singapura lagi ya Kak ya. Udah ada gitu. Nambahin sedikit, Pak, itu betul banget. Permintaannya tinggi, lifestyle-nya sekarang berubah, dinamis.
Nah, akhirnya dari sisi pelaku industri ini mencoba memprovide gitu, shifting ke digital. Dan yang poin bagus tadi, memang kadang tuh fokus di nasional, kota-kota besar. Tapi tadi Papua masuk ke sana, wah ternyata itu adalah suatu terobosan gitu ya untuk membuat berbagai offline retail. Kita selalu mikir Indonesia Timur itu challenging ya, Pak Erik. Tapi ternyata ya bisa gitu. Nah, hal-hal ini yang memang dari sisi pelaku industri memang harus terus dilakukan supaya kita melihat bagaimana kita juga mengangkat bisnis dari di luar wilayah-wilayah memang yang kota-kota tier 1 lah istilahnya gitu kan harus merata ya pertumbuhannya kayak gitu. Itu berangkat dari demand sih sebenarnya. Nah, mungkin demandnya sudah tinggi nih ya Kak. Aku pengen tanya dari Kakak di sisi IDEA, kira-kira kebutuhan industri e-commerce terkait tenaga kerja digital marketingnya nih. Karena kan sekarang SMK itu sudah ada yang namanya jurusan digital marketing ya Bu ya? Bener, jadi kayak itu mungkin udah jadi salah satu jawaban nih untuk teman-teman anak muda sekarang yang pengen kerjanya di industri ini, tapi kira-kira apa sih Kak yang dibutuhin gitu untuk selaku pelaku industri, kira-kira talent-talent seperti apa yang dibutuhkan? Oke. Memang keahliannya khusus ya, ada soft skill dan hard skill. Jadi kalau soft skill memang seperti kreativitas, creative thinkingnya, terus bagaimana juga sesuai peran dan role mereka juga harus ulet ya gitu. Karena berkompetisi di era digital ini memang harus sangat kreatif gitu. Mungkin kalau industri konvensional sudah jelas ya, blueprintnya ABC. Kalau misalnya di industri digital ini tiba-tiba oke, campaign A nggak sukses, kita harus shifting ganti kreativitas itu. Nah, hard skill-nya seperti IT, programming, data analis, dan mungkin teman-teman mau tahu ya kerjanya dari data analis tuh ngapain sih? Kerjanya dari social media marketing, digital marketing tuh ngapain sih gitu? Government relation-nya tuh seperti apa sih? Nah, dari kita juga terus membuka peluang itu. Kita bekerja sama juga dengan beberapa platform untuk membuka kelas magang gitu. Jadi kita lihat supaya mereka merasakan dan mereka tur ke kantornya gitu. Jadi mereka melihat sendiri, oh ternyata kerja data analis ini seperti ini, marketingnya tuh seperti ini. Dan yang terpenting tadi sih keuletan. Nah, gimana kita meningkatkan keuletan itu sebenarnya harus dari early. Jadi kita buat waktu itu pernah bikin namanya IDEA Works Edu dan IDEA Works Pro. Jadi itu untuk yang fresh graduate sampai yang SMA dan SMK. Supaya nanti mereka udah tahu passionnya mereka kalau masuk di digital mau jadi apa gitu. Oh, saya mau jadi programmer. Berarti mereka harus fokusin di IT. Dan supaya nanti pada saat mereka udah bergelut di sana, mereka udah punya passion, nggak cepet-cepet pindah-pindah Mbak gitu. Karena nanti kalau pindah fokus karena dalam industri ini memang talent tuh penting banget gitu. Kalau misalnya mereka 1 tahun pindah, 1 tahun pindah, mungkin dari sisi personal benefit ada ya kenaikan salary yang berapa persen. Tapi mungkin dari sisi ilmu mendalamnya mereka nggak dapat. Nah, itu yang kita build supaya mereka tahu passionnya mereka di mana. Nah, untuk yang level yang pro, yang kelas yang mereka sudah bergelut di digital, kita eskalasi lagi dengan dikasih mentor-mentor yang memang sudah expert awakan lah gitu. Misalnya retail, Pak Erik nanti bisa jadi narsum gitu. Boleh tuh Pak. Ya kan, misalnya waktu itu Pak William CEO-nya ngasih tahu lebih ke inspire jadi thought leadership di seperti apa sih supaya mereka juga inspire, oh kita bisa jadi mereka ya kayak gitu. Jadi memang harus intens untuk talent ini, tapi yang pertama memang harus niat, gigi dan keuletan gitu. Dan kalau untuk Gen Z ataupun milenial sih aku rasa dunia digital itu sangat tepat ya. Karena memang awalnya mungkin ngerasa kayak aduh nggak ada waktu nih karena kerjanya itu mungkin beda ya sama industri konvensional yang mungkin jam 4 beres, jam 5 beres. Ini bisa sampai full, apalagi perbedaan jam sama luar gitu ya. Tapi dari situ mungkin akan belajar dan ilmu itu pasti akan dipakai di mana aja gitu. Mau pindah industri mana aja, yang bisa diambil adalah bagaimana dia bisa persisten seperti itu. Aku boleh tahu nggak sih kira-kira cari informasi dari IDEA itu bisa ngelihat di mana Kak? Kita ada websitenya www.idea.or.id. Tapi memang di situ kalau khusus untuk talent, kita juga ada programnya. Kita juga bisa buka rekrutmen ya, rekrutmen yang memang untuk magang di IDEA-nya juga bisa. Gitu. Jadi kalau di IDEA kan
total kita tuh ada 50 pengurus dari seluruh perwakilan perusahaan digital Pak gitu. Jadi dari Tokopedia ada, dari Lazada ada, dari Gojek ada, dari Grab ada, itu sebagai pengurus. Tapi yang in-house itu memang kan ada sekretariat. Nah, kita banyak diperbantukan juga sama teman-teman dari magang yang belajar. Iya. Karena sambil jalan nih, oke ada undangan nih dari Kementerian Kemendikbud, datang, membuat program talent tuh seperti ini ya, nanti mereka membuat kurikulumnya gitu. Nah itu kita open terus gitu. Open terus ya, jadi buat teman-teman vokasi silahkan dicek di websitenya langsung ya. Bisa. Baik lagi nih ke Kak Erik, aku pengen nanya sedikit. Kan tadi udah berjalan selama 28 tahun Era Jaya, dan pastinya shifting dong dari yang konvensional sekarang udah digital banget nih. Kira-kira apa sih strategi dan juga inovasi Era Jaya dalam digital marketing gitu? Nah mungkin kalau kita udah mau masuk ke strategi digital marketing, kita mesti ambil langkah mundur sedikit. Jadi sebenarnya tadi saya sempat cerita bahwa kita punya misi tadi mencerdaskan bangsa Indonesia melalui toko-toko retail yang kita bisa memfasilitasi untuk kebanyakan orang. Tapi memang nih, ini mundur kita di sekitar 2018. Nah kebetulan ini nggak tahu timingnya atau tepat apa enggak ya, sebelum pandemi. Yeah. Jadi kita tuh lagi bingung karena nih dari teman-teman yang di bawah Mbak Arsi ini di bawah IDEA nih, e-commerce booming. Terus kita lagi berpikir, nih Era Jaya ini kita mau main offline, kita mau ngapain nih, ya kan? Kalau suruh competing dengan e-commerce kayak nggak mungkin, pelornya beda, ya kan? Tapi kita mencoba mencari bentuk sendiri nih Mbak Nadira, di mana kami melihat sebenarnya, kami ini pemain offline, kami ada punya physical store, tapi dulu kita ngelihatnya tuh semua sebagai channel yang berbeda. Ada channel online, ada channel offline. Yang terjadi apa? Jadi kita ada tim online, ada tim offline. Berantem tuh Mbak Nadila. Karena gamenya beda ya. Beda, tapi jadi KPI-nya beda juga. KPI-nya beda. Jadi ada apa? Betul. Mau gedein online, kagak gede-gede, kenapa? Tim offline nggak mau kasih barang ke online. Yang ini juga saling. Nah, tapi kita sadar, ternyata cara kita melihat market itu juga berbeda. Konsumennya sebenarnya sama, tinggal masalah preferensinya bahwa mereka mau belanja online atau offline. Akhirnya kita mencoba rubah, ngerumusin ulang strategi besar Era Jaya bahwa kita men-state ke depan kita mau jadi omni-channel. Apa sih artinya dari omni-channel? Sebenarnya tadi kita melebur semua channel ini antara online dan offline, kita coba blurkan. Artinya apa? Konsumen hari ini mau belanjanya ambil pick up di toko bisa, dia mau dikirim ke rumah juga bisa. Nah, akhirnya kita udah membuat tuh blueprint-nya. Era Jaya ke depan, omni-channel ini seperti apa? Kita harus memperkuat online-nya seperti apa, offline-nya harus seperti apa. Nah, akhirnya kebetulan ada pandemi lagi. Kebetulan banget kita udah pada persiapan. Jadi, apa yang terjadi? Pada saat pemerintah mengumumkan ada PPKM, kita itu udah ready launching pertama kali, relaunching kita punya online, di mana semua toko jadi dark warehouse. Karena waktu itu kan nggak boleh buka retail. Iya, benar. Jadi, apa yang kita lakukan pada saat ada order online dari erafon.com atau eraspace.com, itu langsung dikirimin ordernya ke toko, tapi langsung kasih assignment ke anak toko untuk kirim barang ke kita. Jadi ada guaranteed SLA-nya dalam 3 jam 20 km harus sampai. Jadi kita langsung berubah toko-toko itu jadi pengiriman last mile delivery. Dari situ akhirnya kita sadar bahwa ini memang udah tepat Pak. Nah dalam perjalanan kita ngeliat pada saat kita udah membuat destiny-nya kita sendiri, kita udah menunjuk bahwa kita mau jadi omnichannel, digital marketing ini megang peranan penting. Karena apa? Cara kita menjangkau customer-nya udah berbeda. Kalau dulu ya, Erafon kebanyakan di semua mall udah ada, tapi sekarang game-nya sudah berbeda. Kita setiap tahun bisa ekspansi 400-500 toko. Mall udah habis. Kalau dulu game-nya kita ngarepin traffic, orang datang ke mall. Nah, sedang pada saat pandemi nggak ada tuh yang orang ke mall. Dan sekarang kita udah buka di ruko-ruko. Jadi kalau teman-teman vokasi lihat, jarak 2 km ada Erafon lagi, Erafon lagi. Ada badut Xiaomi berantem sama badut yang lain. Nah, gimmick itu penting. Iya, seru emang. Tapi ngedatengin orangnya bagaimana? Karena kalau di mall memang trafficnya sudah besar. Nah, that's why kita ngelihat itu, wah, digital marketing ini jadi sesuatu elemen yang terpenting. Karena apa? Di behavior customer juga udah berubah. Dulu banyak decision terjadi pada saat dia datang ke offline. Tapi sekarang sebenarnya decision sudah terjadi sebelum dia datang ke tokonya. Jadi dia udah mulai browsing dulu, apa yang dia mau beli, dia mau cari tahu dulu. Nah bayangin, kalau kita nggak ada presence di dunia digital, lupakan saja, berarti kita udah kalah. Karena layer pertama adalah yang tadi, teman-teman yang udah connect dengan sosial media dan e-commerce. Kita udah channel paling belakang kan? Karena yang berhadapan langsung adalah digital. Nah dari situ kita
yakin bahwa oke, digital marketing ini penting. Nah, ditambah lagi kompleksitinya. Tadi kita sempat bicara kan bahwa banyak praktisi bisnis juga melupakan tier 2, tier 3. Ya. Nah, kita selama 3 tahun terakhir kebanyakan buka bisnis itu di tier 2, tier 3. Nah, itu beda total. Nah, kita belajar juga ternyata ya, digital marketing memang itu sebagai tools yang besar. Tapi sebenarnya turunan dari digital marketing ini kan banyak, nggak semuanya ads. Ada banyak yang user generated content yang tadi, salah satu content creators. Nah, kita melihat kebutuhan digital marketing di level regional atau area itu besar. Nah, kita pun bahkan mentransformasi perusahaannya kita, cara kerjanya kita. Dulunya semua sentralisasi, kita ubah sekarang regionalisasi. Artinya ada tim marketing di area. Karena apa? Bener. Pada saat kita dulu sebagai jagoan di Jabodetabek, kita masuk buka di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan nggak usah jauh-jauh. Jabodetabek, kita masuk ke Jawa Barat, ke Bandung, itu ternyata market Jawa Barat udah beda lagi. Kita belajar bahwa kita dengan membawa kearifan lokal dari sisi konten-kontennya, itu membuat akselerasi bisnisnya jauh lebih cepat. Jadi ternyata turunan dari digital marketing bukan hanya gimana kita memanage iklan atau apapun, tapi gimana kita membuat relevansi terhadap market yang kita tuju. Ternyata Jawa Barat karakteristiknya beda, Jawa Tengah beda, Jawa Timur beda. Jadi, nah, literasi terhadap digital marketing ini sangat penting, tapi lebih penting lagi gimana kita membuat tadi, mengangkat kearifan lokal yang relevansi Erafone atau any bisnis kayak kita dengan masyarakat setempat. Itu lebih penting sebenarnya. Iya, jadi relevansi supaya masyarakat tuh merasa dekat dengan produk-produknya ya, benar. Betul. Oke. Nah, aku pengen tanya lagi nih buat Kak Arsy. Kira-kira nih, gimana sih kondisi SDM digital marketer di Indonesia? Apakah ada gap ataukah skill-skill yang dibutuhkan? Kira-kira masih kurang apa nih Kak untuk teman-teman vokasi sendiri untuk belajar nih? Kan mungkin tadi kan Kak Erik udah cerita kalau misalnya untuk menjadi maju gitu kan di digital marketing, membawa kearifan lokal tuh menjadi salah satu cara gitu. Tapi mungkin Kakak punya tips-tips yang lain gitu? Iya. Memang setuju banget, gap keterampilan ini masih sangat tinggi gitu. Jadi memang masih diperlukan banget kolaborasi yang lebih formal ya antara pemerintah, kita nih sebagai industri, pelaku usaha ya, dan juga dari sisi mahasiswanya baik yang menengah ataupun yang tinggi untuk kita membuat satu program yang terukur. Jadi apakah memang digital marketing ini bisa masuk sebagai kurikulum? Karena kan kayak tadi, digital marketing ini mungkin balik ke 10 tahun lalu, kalau konvensional jelas ya, radio, TV, billboard, kita udah tahu cara mainnya. Kalau digital marketing ini sangat spesifik gitu. Kita bisa menentukan based on location, profiling, gender, dan lainnya. Nah, hal-hal ini yang memang perlu lebih secara formal kita buat struktur kolaborasi supaya kita bisa menciptakan talent yang capable gitu. Talent yang memang di sini pasti teman-teman content creator ini udah bisa loh pakai handphone biasa, pakai CapCut, 30 detik orang jadi mau beli produknya gitu. Itu kan dia self learning ya. Dan yang tadi Erafone bisa profiling, demand dari Jawa Barat beda, Papua beda, dan lain-lain beda. Hal itu perlu dijembatani supaya apa? Di situ ada opportunity besar buat teman-teman bisa mengambil kesempatan. Apakah mereka mau jadi entrepreneur? Misalnya fokus di content creator, saya mau di situ, atau yaudah deh saya mau benar-benar menjadi adminnya aja untuk di online store-nya gitu, atau mereka mau jadi social media managementnya. Banyak sekali opportunity di sana yang memang bisa kita kembangkan, itu satu. Kedua, memang kalau kita lihat digital marketing ini sangat terukur. Jadi kalau dari sisi bisnis, apa yang kita spending in return itu jelas gitu kan. Mungkin kalau misalnya untuk brand-brand besar memang eksistensi di iklan TV dan lainnya itu udah suatu kewajiban. Tapi kan kalau kita bicara levelnya industri medium, mereka belum punya kemampuan ya untuk mereka spending ke advertisement ke yang sebesar itu. Nah, digital marketing ini yang memang salah satu caranya mereka. Jadi kalau dari sisi talent ini sangat opportunity, dari sisi bisnis pun efisiensi dan terukur. Nah, itu yang terus kita kembangkan. Kita membuat berbagai pelatihan, kita kurasi pelaku usaha berdasarkan income-nya mereka, jadi size-nya. Habis itu kita encourage mereka untuk ngelakuin digital marketing sendiri, gitu. Jadi kita kasih ads 1 juta, 2 juta, gitu terukur. Habis itu mereka ngeliat peningkatan transaksinya seperti apa, itu satu. Lalu yang kedua tadi dari si industri tadi,
peluang kerja banyak sekali ya, apalagi tadi udah ada ratusan toko, Store ya. store, offline dan online. Ini tinggal dimanfaatkan gitu, dan dengan talent-talent yang pasti berbakat sekarang gitu. Jadi adaptif dengan teknologi dan terus dinamis kayak gitu sih. Dan perlunya yang tadi jembatan yang lebih formal untuk dari sisa kita bisa mengencourage mereka untuk masuk dulu deh gitu, masuk dulu ke sini, rasain manfaatnya, pasti nanti ketagihan, udah deh ini adalah profesi saya pasti gitu. Gitu. Profesi yang baru, Betul. yang emang bakal berkembang, tapi mungkin kalau misalnya dari generasi lama, mungkin orang tua kita mungkin kan kurang mengerti ya, kayak masa cita-cita jadi YouTuber sih gitu kan, masih dianggap sebelah mata gitu. Tapi tenang aja, karena sekarang itu udah sangat berkembang dan zamannya udah berubah ya kayak YouTuber, gamers itu sekarang kaget loh ya, Profesi yang nggak pernah dibayangkan. nggak pernah dibayangkan gitu. Jadi kayak aku mau jadi gamers gitu karena aku udah dapet koin gini. Oke, terus dia ngeliatin satu YouTube itu anak aku, oh iya ternyata bisa ya, benar-benar menjadikan satu profesi. Tapi memang itu kan e-sport masuknya ya. Jadi kita ngelihat memang kategori bisnis digital ini ada on demand platform gitu kan, yang tadi entertainment masuk, yang e-games itu mereka kalau misalnya dari Kementerian Olahraga juga bilang ini tuh adalah olahraga tapi e-sport dan ini memang revenue, ternyata benar gitu. Nah semua ini tuh ada lapangan pekerjaan, tapi caranya gimana, praktek dulu, baru belajar praktek dulu, karena self learning dan yang tadi harus benar-benar termotivasi. YouTuber, content creator, lumayan. Mau jadi KOL juga Mbak, bisa juga. Sekarang kan personal branding penting ya. Kalau untuk anak-anak, kalau kita yang udah mungkin udah di umur segini ya, kita udah tahu profesi kita apa gitu. Kalau yang ini kan, oke, saya mau jadi content creator spesifik di bidang health. Mereka harus bikin konten tuh setiap hari. A day in my life health gitu kan. Mau yang food seperti apa. Nah nanti yang kayak gini akan menjadi KOL-nya di bisnis-bisnisnya Era Jaya misalnya kayak gitu. Jadi banyak sekali opportunity-nya. Banyak sekali kesempatan, tinggal menggali potensi diri. Betul. Ya, kira-kira pengennya seperti apa. Nah, balik lagi ke Kak Erik, aku pengen tanya nih, kira-kira apa sih peran pendidikan vokasi nih? Pentingnya pendidikan vokasi untuk industri nih di era digital seperti ini. Ada nggak sih tanggapan yang Kakak lihat gitu? Sebenarnya tadi ya, kalau kita lihat kadang kita ekspansi besar, butuh serapan yang luar biasa. Tapi memang kalau dalam perjalanan yang kami melihat masih ada mismatch mungkin antara edukasi yang di sekolah, karena kan belajar di sekolah sama belajar praktek agak beda ya. Nah ini yang sebenarnya kita lihat ada gap. Tapi sebenarnya dengan acara seperti ini, ada difasilitasi teman-teman vokasi, ada kesempatan sebenarnya untuk kerja praktek. Karena yang tadi kreativitas itu ada, tapi kan harus ada guidelines, ada pakem-pakemnya. Ya karena kan digital marketing itu bisa bikin kita gede, bisa bikin kita mati juga dalam sekejap kalau kita salah. Ya kan, kita banyak lihat kan. Nah tapi gimana nih teman-teman vokasi yang masih muda ini bisa melihat dari aspek resiko juga dalam menjalankan bisnis. Nggak selalu, kadang-kadang tren. Wah kita harus jadi, nggak harus viral terus. Iya, kalau tapi salah viralnya dikit malah jeblos negatif, ya, malah jadi malah ini kan, brand negatif image-nya campaign. turun, gitu. Nah jadi sebenarnya dari kami ini ngelihat, wah kalau memang ini bisa dijadiin satu kurikulum dan kita bisa attach berbarengan dengan bisnisnya kami, ini akan sangat bagus. Karena balik, kita akan selalu kekurangan talent. Dan yang tadi ya, apalagi pada saat kita membuatnya lebih dilokalisasi ya, masing-masing area, talentnya ini luar biasa. Jadi bayangin ya, sebenarnya kayak kami sekarang karyawan Era Jaya secara grup udah ada 16.000, karena kan kita retail. Bahkan yang menjadi digital marketing itu teman-teman di frontliner, karena cara mereka menjual satu produk itu luar biasa. Mereka tuh punya cara kreatif membuat konten. Kepikiran sama sekali ya. Ini kan Mbak Arsi bilang pakai CapCut 30 detik, mereka membuat konten dan mempromoting sesuatu. Tapi balik yang tadi saya bilang, di balik ini semua ada regulasi. Nah, ini kan peran serta kita semua kan. Gimana kita jangan sampai kebablasan ya. Gitu. Kreativitas tapi jangan sampai kebablasan. Nah, kita ngeliat sih yang tadi mulai dari content creators atau digital partnership, ini banyak banget skopnya. Sebenarnya kalau dari sisi kita butuh serapan yang luar biasa. Karena kita sekarang Era Jaya digital aja tokonya kita udah lebih dari 1.000 toko. Bayangin dong magnitude dari activity yang dilakukan, dan kita tuh brandnya banyak banget. Jadi mau cari semua brand handphone, mau cari semua brand elektronik, kita pengen lengkap. Nah, itu setiap minggu kita selalu bikin aktivitas. Nah, ini kan butuh teman-teman dari vokasi yang bisa ngebantu kami semua. Oh,
Karena saya bahkan ya kalau bisa di area, saya mau serapannya dari area-area yang nggak perlu kita datangin semua dari Jakarta, dan mereka lebih mengenal kebutuhan masyarakat lokalnya seperti apa dan cara komunikasinya. Tadi yang saya cerita, ternyata kita pernah ngukur ya satu campaign-nya kita. Pada saat kita selama ini kan mainnya nasional campaign, pakai bahasa Indonesia yang baik, yang benar dan benar. Ternyata pada saat masuk ke Jawa Barat, ternyata bahasa Sunda luar biasa impact-nya. Nah, hal-hal seperti ini kan bagian dari peranan yang teman-teman yang menguasai digital marketing. Tentunya harapannya kami, teman-teman vokasi yang bisa bergabung di sini, itu yang menjadi partnernya kami ke depan untuk mengembangkan bagaimana kita mengembangkan potensi-potensinya dengan segala pengetahuan dari teman-teman vokasi ini. Jadi kalau kami ngeliat nih, kita ini pada saat kita mau jadi pemain nasional, nggak bisa pakai lensanya Jakarta. Itu nggak valid banget. Nah, sebenarnya yang teman-teman vokasi ini yang punya peranan penting, nge-voice out suara marketnya seperti apa, dan menjangkaunya seperti apa. Kalau kami udah berubah fungsi, lebih kayak meng-assess dan mensupport. Nah, ini sebenarnya artinya kan akan banyak membuka peluang lapangan kerja, seperti tadi Mbak Arsy bilang. Dan nggak perlu takut teman-teman vokasi. Ini satu skill yang melekat. Bisa jadi entrepreneur sendiri setelah ini. Benar, iya kan? benar. Bahkan bisa sambil mendorong jalan ekonomi. ya. Iya. Jadi sebenarnya ini akan ngebuka banyak peluang sih. Iya, peluang sekali ya. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang kepikiran aku jadi content creator tapi kayaknya nggak akan besar deh kalau nggak di Jakarta, itu nggak usah khawatir ya. Justru malah konten-konten kreator yang di tempat-tempat kalian itu justru makin dibutuhkan karena yang paling mengerti ibaratnya ya demografi masyarakatnya seperti apa gitu. Nah, balik lagi ke Kak Arsy, aku pengen tanya kira-kira sama kayak tadi pertanyaannya, peran pendidikan vokasi nih untuk industri e-commerce sendiri seperti apa sih Kak? Dan bagaimana potensi ke depannya? Mungkin tadi aku mau amini ya, karena benar-benar kita perlu adanya identifikasi skill gitu. Kita ngeliat tadi demand-nya ada, opportunity-nya ada, dan talent-talent sekarang tuh kreatifnya tuh luar biasa gitu. Jadi gimana kita mendorong nih kemajuan ekonomi digital, kita keterlibatan mereka, tapi dari sisi vokasi ini menjadikan program yang misalnya ya, kita perlu program masukin kurikulum dan ada sertifikasinya untuk menentukan standar keterampilan mereka. Dengan mereka punya sertifikasi itu, mereka bisa mendapat peluang kerja yang diprioritaskan di perusahaan-perusahaan ini gitu. Tapi ini udah harus masuk ke dalam kurikulum misalnya gitu dan lainnya. Jadi dari kita pelaku industri siap, dari vokasi menyiapkan ini juga menjadi standar, dan dari situ kita udah bisa mengkurasi dan kolaborasinya kita langsung praktek langsung ke sana gitu. Karena kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang, mungkin mereka yang tadi kan mereka sistemnya misalnya UGC ya Mbak, user generated content. Jadi mereka akan bikin sendiri konten, upload, mereka belajar SEO sendiri dan itu sebenarnya suatu skill yang bagus juga. Tapi apabila itu dijadikan standar dari vokasi dan dibuat sertifikasi keterampilan, kita siap menampung gitu. Jadi kita bisa dari sisi industri itu besar sekali kebutuhan akan talent itu gitu. Dan content creator itu juga mereka akhirnya bisa profiling sendiri. Akhirnya brand juga udah melekat sendiri ke mereka. Jadi kan semua dapat benefitnya gitu. Dan talent digital ini memang menjadi yang sangat krusial karena kalau misalnya dari sisi bisnis ya mungkin ups and downs, tapi kita bisa bilang juga ya tadi dari industri offline sudah merambah ke online yang tadinya bagaimana nih offline dan online harus berjalan, tapi ternyata bukannya online ini ngedistract atau mengganggu online, justru harus bareng berkolaborasi karena saling jadi dua stream revenue yang berbeda gitu. Dulu waktu kita menjalankan e-commerce banyak banget yang akhirnya ada sentimen negatif kayak aduh online tuh mematikan offline, sebenarnya bukan gitu. Justru di sini membuka peluang sebesar-besarnya gitu. Dan juga kan dari standar harga kita juga udah punya standar harga yang jelas online dan offline mana gitu. Dan kita kalau bicara talent tadi ya itu perlunya memang ada standarisasinya. Nah kita bisa siap untuk melanjutkan potensi teman-teman semua untuk masuk ke sini itu. Dan jangan dilewatkan sih kesempatannya gitu. Iya. Belajar sebanyak-banyaknya ya. Mungkin sebagai penutup nih aku pengen tahu dari Kak Erik dan Kak Arsy, kira-kira apa sih yang diharapkan untuk teman-teman vokasi di rumah dan kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan nih untuk mereka yang mungkin tertarik terjun di digital marketing, kayak apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan, apa sih tips-tips dan saran-sarannya buat teman-teman vokasi di rumah? Dari aku dulu ya? Boleh.
Pertama mungkin karena kita harus bergerak dari passion, gitu kan. Passionnya apa sih gitu? Passionnya kalau kita bicara digital marketing ataupun dia kan ada dua ya, digital marketing ini mereka memang apakah mau berprofesi sebagai digital marketer, mereka bisa mengoperate SEO, SEM, Google Ads dan lainnya, itu mereka bisa masang iklan, atau mereka menjadi content creator gitu, dan content creator relate dengan personal branding. Nah, harus tahu dulu passionnya di mana kalau untuk digital marketing. Nah, ini tuh semua berkesinambungan karena pada saat paket lengkap ini teman-teman sudah punya, itu akan bisa menjadi lompatan sendiri untuk tahu itu. Contohnya misalnya, saya passion banget sama beauty. Oke, saya akan menerapkan bagaimana teknik beauty saya. Setiap hari saya saya buat video dengan yang memang standar follower saya suka gitu. Lalu saya akan mikir gimana caranya brand akan attract saya gitu. Nah, saya naikin nih SEO, SEM dan lain-lain gitu kan. Nah, dari situ ikut banyak pelatihan. Pelatihan itu banyak sekali yang gratis dari teman-teman Kemendikbud juga, dari kita pelaku industri juga, itu ikut pelatihan gratis dan langsung praktek gitu. Dan yang paling penting adalah ya jangan menyerah, karena itu bukan sesuatu yang mudah. Berkompetisi. Nggak ada yang instan ya, Kak? Nggak ada yang instan. Kita mie instan aja direbus dulu. Jadi itu harus benar-benar kita passionate di situ. Dan pada saat kita move ke satu langkah lagi, langkah besar, langkah-langkah kecil aja dan yakin bahwa itu bisa. Nah, pada saat mereka udah bisa, itu pilihan teman-teman, apakah mau menjadi entrepreneur gitu, atau mau masuk ke dalam industri digital, tapi udah punya bekalnya. Dan terus update tentang pelatihan-pelatihan gratis itu, praktek langsung, dan itu bisa juga jadi walaupun masih kuliah ya, sebenarnya ini kan kita bicara kalau profesi. Kalau misalnya masih kuliah, bisa jadi tambahan income sebenarnya. Kalau di e-commerce itu, mereka bisa jadi reseller dan afiliator. Ngirim-ngirim link e-commerce, cuman ngirim link, aku ngirim link Mbak nih, skillnya di link ini ya. Nggak perlu modal, aku dapat fee. Nah, itu rata-rata ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa segala macam sekarang udah belajar affiliate marketing itu supaya dapat income. Lumayan loh Mbak, rata-rata itu ada yang sukses banget bisa sampai 30-50 juta rupiah. Dan itu mereka nge-push ke WA grup sekolahan, WA grup kompleks segala macam. Nah, maksimalkan database yang kita punya. Itu adalah yang terakhir. Maksimalkan network database yang kita punya, karena sebenarnya iklan yang paling benar adalah referral. Misalnya aku kenal sama siapa, mereka lebih trust dong gitu. Relasi, tapi kita tahu segmennya kita siapa. Itu sih intinya, semangat terus saja. Industri digital itu besar, kompetisinya besar, akan terus berkembang. Kalau nggak diambil kesempatannya sangat sayang. Tapi kalau misalnya mulai diambil, ayo serius, di sini pasti bisa sukses gitu. Siapa tahu mau jadi the next Rachel V-nya, the next bisa. Atau the next mau jadi bikin Tokopedia mungkin ya Kak ya? Iya, tapi sulit, panjang perjalanannya kalau kayak gitu. Mendingan jadi seller di Tokopedia, nanti jadi top seller di sana. Ada tips lain juga tuh untuk jadi top seller di marketplace gitu, bisa. Karena sebenarnya marketplace itu kan seperti mall ya, gitu. Semua bisa bikin toko di sana. Tapi onboarding ke marketplace itu bukan garis finish sebenarnya kan. Itu adalah garis start. Gitu. Start mulai kompetisi dengan jutaan seller. Nah, digital marketing penting banget di situ. Gimana bisa dikenali dari sekian banyak pemain yang lain ya kan? Jutaan seller di situ kan. Nah, ibaratnya enaknya kita tidur ada yang beli. Kalau misalnya toko offline tutup toko nggak ada yang beli, istilahnya gitu kan. Nah, digital marketing jadi top seller, dan bagaimana optimalisasi marketplace itu ada pelatihannya juga gitu. Dengan ads yang nggak mahal juga gitu. Jadi bisa jadi pelaku usaha, bisa jadi content creator gitu. Jadi banyak sekali kesempatan. Banyak sekali. Nah, mungkin Kak Erik boleh menambahkan nih dari Kak Erik kayak gimana? Oke, kalau dari saya melihatnya gini. Sebenarnya kan tadi kita sempat diskusi bahwa ada gap antara kurikulum dengan actual prakteknya. Tapi RAJ ini kita punya komitmen. Sebenarnya makanya kita udah ada tanda tangan MOU kan, perjanjian kerjasama dengan Kemendikbudristek, bahwa gimana kita bisa meningkatkan sumber dayanya. Nah, dari RAJ Group, kami tuh membuka channel pintu selebar-lebarnya. Tinggal teman-teman vokasi mau masuk dari mana. Contohnya, pertama kita ada guru tamu. Jadi dari bisnis praktisi dari kita nih, leader-leader kita bisa kirim sebagai jadi guru yang mentor, sebagai mentor, menceritakan gimana sih
kalau di dalam actual kerjanya ini seperti apa. Jadi mereka ada bayangan. Kadang-kadang kan Takut. nggak seindah itu Iya. juga, dan juga takut tadi. Tapi mungkin itu bisa jadi salah satu metode untuk pertama kita masuk. Nah, yang berikutnya kita juga ada Vocapreneur, di mana teman-teman vokasi boleh juga menyumbangkan ide-idenya. Bisa jadi yang tadi Mbak Arsi bilang, skill set yang dibangun ini dia bisa jadi entrepreneur, bahkan bisa jadi ide baru juga kan. Nah, yang ketiga sebenarnya kita juga membuka kayak PKL, magang. Jadi mereka juga bisa praktek langsung teman-teman. Jadi mau ngeliat nih cara kerjanya Erafone atau Era Jaya Group, gimana sih cara marketingnya. Nanti dari situ pelajaran itu kan banyak yang bisa diambil pada saat mereka mau menentukan apakah mau berkarir di dunia profesional atau balik ke entrepreneur. Nggak apa-apa, itu kan balik ke masing-masing. Tapi kami memberikan wadahnya. Berikutnya kita ada Guru Merdeka Mengajar. Guru-gurunya juga diberikan kesempatan untuk experience langsung di perusahaan kita. Jadi pada saat dia nanti mengajar murid-muridnya, ada experience yang langsung luar biasa yang dia pernah rasakan. Jadi ada relevansinya yang tadi yang kita bangun kan. Berikutnya program vokasi di daerah-daerah yang tadi dengan ekspansi kita yang luar biasa. Sebenarnya kalau teman-teman vokasi ini bisa on board di daerah, ini end up yang terakhir, hiring. Penyerapannya ada di kami juga gitu, karena kami selalu butuh dengan talent-talent barunya. Nah, bagaimana sih caranya yang tadi Mbak Nana sempat tanyain? Sebenarnya Era Jaya ini udah sempat nge-develop satu platform internal, namanya Era Jaya Micro Learning. Apa sih ini? Jadi itu sebenarnya aplikasi sederhana. Dari proses registrasi, nanti ada pembekalan dulu. Jadi kayak ada semacam kuis e-learningnya. Teman-teman vokasi ini akan diajarin, oke, step digital marketing apa sih, A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Dia ngikutin, nanti ada screeningnya, sampai nanti pada saat penempatannya akan ada dimanapun. Gitu. Jadi ini udah disediakan aplikasinya. Nah ini channel-channel yang kami terbuka sangat luas. Tapi harapan saya terbesar ke depannya adalah gimana kita benar-benar bisa menciptakan SDM yang berkualitas. Tadi yang bisa ready untuk ngejalanin fungsi-fungsi baik itu sebagai profesi atau mau jadi bisnis ke depan. Karena apa? Saat ini kita udah menelurkan ada beberapa teman-teman vokasi yang akhirnya berkarir di Erafone. Nggak stop di Erafone, di kita punya farmasi juga sudah ada. Di kita punya yang F&B juga sudah ada. Tapi kan perusahaan nggak cuma Era Jaya doang. Indonesia ini banyak. Nah, kita berharap, ayo bergabung di Era Jaya, di program vokasi ini, kita sama-sama berkontribusi ke negara ini juga. Karena kami berharap kalau kami bisa menelurkan lebih banyak, mungkin akan ada banyak perusahaan yang terinspirasi untuk sama-sama berkontribusi di sini. Karena tadi kan, talentnya banyak, dan ingat, Indonesia ini mungkin salah satu yang jadi target dari semua negara asing. Kenapa? Bonus demografi. Anak mudanya luar biasa banyak, tapi kalau tidak dipersiapkan, akhirnya cuma jadi sasaran konsumsi doang. Nah, gimana kita semua bisa kontribusi barengan kan? Nah, kami dari Raja buka pintu selebar-lebarnya. Ayo sama-sama bergabung di program vokasi ini. Ayo sama-sama belajar bersama. Buat kami juga, kita ekspansi masuk ke area-area tier 2. Kita juga perlu belajar. Kalau kita sama-sama akhirnya bergabung, ini sama-sama berkontribusi, itu akan luar biasa sih ke depannya. Itu aja sih, Mbak Nadira. Jadi buat teman-teman vokasi di rumah, jadi mungkin bisa lihat-lihat nih, tadi kan udah disebutin dari Kak Arsi nih, kalau misalnya di websitenya sudah ada ya Kak ya, sudah ada program-program pembelajaran, dan di Era Jaya juga udah ada program-program magangnya juga, jadi mungkin bisa dicek di websitenya. Nah, terima kasih udah nonton Vokasi Nesia hari ini dengan Mitra Sejalan pastinya, dan jangan lupa buat follow Instagram kami di @mitrasdudi. Terima kasih buat Kak Arsi, terima kasih buat Kak Erik sudah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu lagi di next episode. Pokoknya salam vokasi kuat, menguatkan Indonesia.